Penetapan Hari Libur Nasional dan cuti bersama sebanyak 27 hari sepanjang 2025 menuai kontroversi, terutama di kalangan pengusaha. Dan libur yang terlalu panjang diduga bisa berdampak negatif terhadap produktivitas kerja di Indonesia. Dari pemerintah, Hari Libur Nasional dan juga cuti bersama memberikan dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor pariwisata. Dan apakah masih sesuai di tahun 2025 ini? Saya akan langsung menyapa Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Selamat sore Pak Faisal. Selamat sore, Mbak Megi. Ya, selamat sore juga Pak. Dan juga ada Pak Nurjaman, Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta, Bidang Ketenagakerjaan, Jamsos, dan K3. Selamat sore Pak Nurjaman, salam sehat. Selamat sore, salam sehat Mbak Megi, Pak Faisal. Baik, Selamat sehat Pak Faisal. baik. Bapak-bapak, kita langsung saja ke tema utama kami hari ini. Kita ke Pak Faisal terlebih dahulu. Pak Faisal, di bulan Mei saja ada 6 hari libur nasional dan cuti bersama. Bagaimana Anda melihat dampak langsung dari kebijakan cuti bersama terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum? Apakah ada indikator makro yang terdampak? Ya gini, sebetulnya cuti ya atau pergerakan ekonomi ini kan bisa digerakkan oleh produksi maupun juga aktivitas konsumsi. Nah, pada saat cuti, aktivitas produksi terhenti, tapi juga sebetulnya ada aktivitas konsumsi. Nah, jadi kalau dampaknya terhadap ekonomi sebetulnya bisa dari dua ini, hanya saja memang kalau kemudian terlalu panjang cutinya, ini dampak daripada penurunan produktivitas dibandingkan dengan peningkatan konsumsi, ini seringkali peningkatan konsumsinya tidak bisa mengkompensasi penurunan dari sisi produktivitas. Dan kalau kita melihat dari kekuatan konsumsi juga apalagi pada saat sekarang, di mana dari sisi daya beli terutama kelas menengah dan calon kelas menengah yang turun, nah ini otomatis ketika ada cuti atau libur pun tingkat dorongan konsumsinya sebetulnya tidak terlalu besar karena konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat pada hari-hari libur. Nah ini kan kaitannya juga banyak tambahannya itu dari disposable income. Ketika disposable income itu berkurang atau melemah, nah makanya daya dorongan terhadap ekonomi itu juga melemah. Dan kalau kita melihat di triwulan 1, konsumsi rumah tangga kan memang sudah jatuh di bawah 4,9% ya. Jadi yang mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan hanya 4,87%. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa sebetulnya konsumsi dorongannya sudah mulai melemah. Nah, yang kita berharapkan sebetulnya adalah memang produksi itu tetap terjaga atau bahkan meningkat. Nah, apalagi kalau kemudian ada banyak sektor, ada banyak kasus di mana kita tingkat produktivitasnya masih relatif tertinggal dibandingkan dengan banyak negara peers. Nah, sehingga ini perlu menjadi catatan, tanpa cuti panjang pun sebetulnya kita punya produktivitas yang relatif rendah, apalagi kalau kemudian banyak diberlakukan cuti bersama gitu, Pak. Baik, produktivitasnya sudah cukup rendah dan ditambah lagi cuti dan juga cuti bersama dan juga tanggal merah begitu ya Pak. Baik, langsung saja kita tanyakan ke Pak Nurjaman, Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta. Pak Nurjaman, bagaimana respons dunia usaha terhadap kebijakan cuti bersama tahun ini yang dinilai cukup panjang? Pak Nurjaman, apakah Anda bisa mendengar kami dari studio? Bisa, siap. Baik Pak, bagaimana respons dunia usaha terhadap kebijakan cuti bersama yang dinilai cukup panjang ini Pak? Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sebagaimana disampaikan tadi sama Pak Faisal bahwa faktanya seperti itu, bahwa di negara kita ini ada terlalu banyaknya cuti panjang atau cuti bersama, sehingga dengan dengan akibat daripada cuti bersama itu banyak hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Sementara kita harus mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu didongkrak oleh produktivitas. Kalau produktivitas kita menurun, mana mungkin bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Itu logika nalarnya. Nah, sehingga dampak dari terlalu banyak cuti bersama ada, kami mencatat ya, satu tentu terhadap produktivitas kerja, di mana banyaknya hari libur itu akan mengurangi waktu kerja yang sangat singkat sekali. Yang biasa dalam satu bulan itu kita tercatat rata-rata 25 hari kerja. Dengan berkurangnya hari kerja,
tinggal 15 hari kerja dalam 1 bulan, itu tentunya akan mengurangi terhadap hasil produktivitas. Salah satu contoh, misalnya kita dalam 1 hari, anggaplah kita dalam menghasilkan produksi itu dalam tonase, anggap 1.000 ton per hari. Kalau 1 bulan itu akan menghasilkan 25.000 ton. Tetapi dengan hal banyaknya cuti bersama, tinggal 15 hari kerja, maka produksi kita tinggal 15.000 ton. Nah, tetapi biaya yang timbul sama dengan 25.000 ton. Nah, itu dari satu hal seperti itu. Nah, oleh karena itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Saya mengamini sebagaimana Ibu Ketum kita menyampaikan, maka perlu diantisipasi ke depan pemerintah dalam membuat satu kebijakan untuk cuti bersama itu harus diperhatikan langkah-langkah yang atau mana-mana saja yang diperbolehkan untuk cuti bersama. Walaupun bahwa cuti bersama itu sifatnya tidak diwajibkan bagi dunia usaha, pihak-pihak lain atau pihak swasta, yang diwajibkan itu mungkin bagi ASN atau terhadap UMN. Tetapi rantai pasok terhadap dunia usaha ini sangat juga dipengaruhi oleh industri lain. Karena kita kan tidak bisa produksi sendiri. Misalnya kita perlu dari industri-industri lain yang rantai pasoknya adalah dari perusahaan-perusahaan yang melaksanakan cuti bersama. Akhirnya produksi kita akan terganggu. Yang kedua, dari biaya operasional juga akan tinggi. Selain daripada produksi kita menurun, maka biayanya akan tinggi juga akibat daripada cuti bersama tersebut. Yang selanjutnya terhadap kinerja perusahaan juga itu akan sangat terganggu terhadap jadi produktivitas, yang hal tersebut akan berdampak terhadap pengurangan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita adalah, terutama pemerintah, sekali lagi harus mempertimbangkan ke depan jangan sampai pelaksanaan atau implementasikan dalam cuti bersama itu terlalu banyak pada tatanan setiap bulannya. Apalagi di bulan Mei ini itu hampir kita setengah bulan itu cuti bersama, libur atau tidak atau gabungan daripada cuti bersama dan libur nasional. Nah, ini yang mesti diperhatikan oleh pemerintah, sehingga ke depan kita akan membuat kita tidak terlalu banyak lagi hal-hal yang sangat fundamental terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena kenapa demikian? Salah satu halnya adalah kalau kita produktivitas kita menurun, maka kelangkaan atau hasil kita akan sangat terganggu oleh hari kerja. Nah, ini yang menjadi pemikiran terhadap kita. Nah, di samping itu juga terhadap keterlambatan kegiatan usaha. Misalnya kita ada deadline proyek dan lain sebagainya. Kalau karyawannya melaksanakan cuti bersama, maka pekerjaan pun akan terbengkalai. Nah, kalaupun kita dipaksakan untuk melakukan pekerjaan, maka kita harus melaksanakan atau merekrut orang kembali, sehingga akan terjadi penambahan biaya terhadap ongkos kerjanya. Padahal sebenarnya kalau tidak ada cuti bersama tidak akan mengganggu hal tersebut. Nah, ini yang menjadi pemikiran-pemikiran kita ke depan, bagaimana merumuskan untuk cuti bersama tersebut sehingga tidak terlalu dimaksimalkan lah, terus dimaksimalkan. Nah, ini yang sangat kami sayangkan lah. Tapi apa boleh buat, walaupun di sisi lain ada sisi positifnya terhadap cuti bersama tersebut. Tetapi kalau dibandingkan seperti tadi Mas Faisal menyampaikan bahwa cuti bersama itu akan membawa dampak positif. Tetapi kalau dibandingkan dampak positifnya tersebut, itu akan sangat berbeda dengan hasil produktivitas. Kita misalnya orang akan melaksanakan libur atau wisata dan sebagainya, kan itu memerlukan biaya. Padahal pada hari itu mereka tidak mendapatkan pendapatan yang lain lagi, gitu kan. Di sisi lain harus dipertimbangkan terhadap
biaya-biaya lain yang akan ditimbulkan oleh dunia usaha. Nah, ini yang menjadi pemikiran-pemikiran kita semuanya. Tapi kalau dibandingkan antara hasil atau antara pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan karena cuti bersama tersebut dengan penurunan produktivitas itu akan sangat berbeda, akan sangat jauh sekali gitu. Baik Pak Nurjaman, Itu, ini Mas. hampir setengah bulan ya, di bulan Mei ini kalau misalnya kita hitung tanggal Yes. merah dan juga cuti Ya, bersama sudah 6 hari, ditambah Sabtu ya, Minggu, ini memang sudah 14 ya. hari begitu ya Pak Nurjaman. Tapi Baik, oleh karena itu makanya sedangkan upah karyawan kan mesti dibayar juga kan dalam 1 bulan tersebut. Jadi biaya produksi yang untuk 1 bulan yang menghasilkan tadi contoh saya 25 ribu ton, biayanya akan sama dengan 15 ribu ton. Ini kan akhirnya kan ada penurunan akan tingginya biaya produksi, ongkos kerja ketimbang hasil kerja. Nah itu, ini yang sangat berdampak sekali. Nah kalau perusahaan itu melaksanakan atau melakukan lembur karyawan, itu akan berkali lipat lagi jumlah biaya yang ditimbulkannya. Nah masalahnya kalau juga perusahaan tidak melakukan karyawan lembur atau penambahan jam kerja, akan terbengkalai juga ke depannya gitu lah. Dan baik. kita juga dituntut oleh Baik, produksi menurun dan biaya operasional juga naik begitu ya. Kita kembali dulu ke Pak Faisal. Pak Faisal, sektor apa saja yang paling dirugikan dari penambahan hari cuti bersama ini dan adakah sektor yang justru sebenarnya diuntungkan seperti pariwisata dan juga retail? Sektor-sektor yang kaitannya dengan pelayanan publik itu jelas dengan adanya cuti bersama itu menjadi turun ya, tidak ada pelayanan publik, malah juga menurunkan dari sisi kualitas dan kuantitas dari pelayanan yang ada. Nah, di luar itu juga beberapa sektor seperti industri manufaktur. Nah, ini kan bergantung pada hari-hari kerja yang sifatnya itu harian ya. Jadi begitu ada cuti otomatis dia ada hari-hari yang dia tidak bekerja. Ya, kalau yang masuk pabrik jadi tidak masuk pabrik. Nah, ini akan mempengaruhi tentu saja dari sisi produktivitasnya. Nah, walaupun memang ada sebagian daripada sektor jasa yang tidak terlalu terpengaruh, misalnya karena dia sebetulnya by nature juga bisa kerja dari rumah, WFH misalnya. Tapi itu sebetulnya kan tidak terlalu banyak ya. Nah, dan yang tidak diperhatikan juga adalah bahwa dari sekian banyak sektor yang ada di Indonesia dan juga tenaga kerja, sebagian besar kan memang di sektor informal. Nah, yang banyak cuti adalah sektor formal. Nah, dari sisi pendapatan dan juga produktivitas di sektor informal ini sebetulnya banyak yang bergantung pada aktivitas dari orang-orang yang bekerja di sektor formal. Sehingga ketika orang yang bekerja di sektor formal itu berkurang waktu kerjanya atau hari kerjanya akan mempengaruhi juga pendapatan orang yang bekerja di sektor informal. Nah, ini yang hubungan antara dua segmen ini yang seringkali juga luput ya. Nah, memang ada beberapa sektor yang mungkin diuntungkan ya. Jadi yang terkait misalnya dengan transportasi, layanan travel jarak jauh atau kemudian juga hotel dan restoran ya, yang biasanya peningkatan dari sisi pembelinya itu pada masa-masa liburan. Nah, tapi itu juga bukan berarti kalau seandainya cuti itu tidak diperpanjang, mereka juga tidak dapat pendapatan karena juga ada dari mereka ini yang mendapatkan penerimaan dari aktivitas-aktivitas selama jam-jam kerja atau hari-hari kerja. Nah, jadi kalau kita melihat memang ada sektor-sektor yang diuntungkan, tapi sebetulnya kalau dilihat dari trade-off-nya lebih banyak yang dirugikan atau menurun dari sisi produktivitasnya karena cuti yang bertambah. Gitu. Baik, baik Pak Faisal dan juga Pak Nurjaman, kita tahan dulu dialognya. CNN Indonesia Newsroom akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog kami dengan Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia, dan juga Pak Nurjaman, Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta bidang ketenagakerjaan, Jamsos, dan K3. Kita kembali lagi ke Pak Nurjaman. Pak Nurjaman, apakah ada angka estimasi kerugian ataupun penurunan efisiensi kerja di sektor-sektor seperti manufaktur, distribusi, ataupun ekspor-impor akibat cuti ini? Kita bisa melihat, tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa
apabila dalam satu hari kita mendapatkan produksi atau menghasilkan produksi itu 10.000 ton taruh sehari, kalau satu bulan kita hitung rata-rata 25 hari kerja, kita akan menghasilkan produksi 25.000 ton. Nah, sekarang dengan banyaknya cuti bersama dan libur nasional, sehingga kita akan kehilangan hari itu lebih kurang 10 hari. Artinya kita punya dapat 15 hari kerja, hanya mendapatkan 15.000 ton. Padahal biaya yang dikeluarkan itu sama, anggaplah satu harinya itu kita 10 juta. Berarti kan sudah berapa? Sudah 300 juta. Kalau kita menghasilkan hanya 15.000 ton, tapi biaya dikeluarkannya sama dengan 30 juta, kan itu udah tidak apple to apple. Maka kalau kita kalkulasikan rata-rata dengan kasat mata saja, walaupun kita belum angka pastinya ya, perkiraan kita akan kehilangan sekitar 25% biaya produksi dan ongkos kerja. Dari ongkos kerjanya saja. Dari ongkos kerja saja kita sudah kehilangan 25% ongkos kerja saja. Belum hal-hal yang lainnya. Nah, ini yang diperkirakan akibat dari kebanyakan cuti bersama itu yang menghilangkan produktivitas, kita kehilangan hari kerja, kita kehilangan jam kerja, maka kita perkirakan estimasi sekitar 25% kita akan kehilangan biaya operasional ya yang harus kita tanggung. Itu sebelum lagi kita kalau mengeluarkan dengan menambah jam kerja di hari berikutnya karena kehilangan yang tadi, sehingga kita harus melakukan jam lembur kerja dan menggantikan karyawan baru. Nah, ini juga akan menimbulkan hal-hal yang kurang begitu baik buat kelangsungan usaha ya, atau kelangsungan investasi, karena terlalu banyaknya cuti bersama sehingga mengganggu terhadap produktivitas. Kehilangan 20% itu bukan nilai sedikit ya, tapi cukup besar biaya yang harus dikeluarkan itu. Nah, itu dari sisi ongkos kerjanya saja, belum dari hal-hal yang lain yang akan mengurangi terhadap pengurangan tersebut. Kalau kita kalkulasikan semuanya, mungkin sekitar sampai 30% kita akan mengalami kerugian terhadap biaya yang dikeluarkan pada bulan-bulan pada hari-hari kerja yang hilang tersebut. Itu kira-kira. Baik. Walaupun memang kita belum mendapatkan angka nilai real aslinya ya, cuman kita baru menghitung perkiraan saja, kita kehilangan jam kerja atau hari kerja 10 hari, tapi yang ditimbulkan untuk 30 hari. Itu sudah kelihatan ya gitu Mas Faisal dan Mbak Jenny. Baik, 25% biaya operasional yang bertambah. Kita kembali lagi ke Pak Faisal. Pak Faisal, apakah Anda mempunyai angka-angka terkait dengan produktivitas nasional yang terdampak? Ya, kalau kita bandingkan angka produktivitas, jadi produktivitas ini memang banyak dihitung di beberapa versi, tapi saya ambil contoh misalnya produktivitas Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara yang lain yang diterbitkan oleh Lowy Institute Asia Power Index. Nah, ini GDP output per worker pada tahun 2024 Indonesia itu di 8.900 US dollar. Kita berada di bawah Filipina, di bawah Thailand. Malaysia itu di atasnya lagi 24.800. Jadi bayangkan kita hanya 8.900, Malaysia itu 24.800, Thailand 11.800. Apalagi kalau dibandingkan dengan Singapura, Singapura lebih tinggi lagi ya. Nah, jadi ini sebagai satu bayangan bahwa tingkat produktivitas kita itu masih banyak di bawah negara-negara tetangga kita, dan ini tentu saja akan mempengaruhi daya saing. Jadi daya saing itu satu, produktivitas, yang lain misalnya adalah dari sisi efisiensi. Dan ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi juga ke Indonesia. Baik, tingkat produktivitas kita kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga ini masih sangat rendah. Kita kembali lagi ke Pak Nurjaman. Pak Nurjaman, bagaimana strategi pelaku usaha menyiasati kondisi ini, terutama untuk usaha skala menengah dan kecil yang sebenarnya tidak punya fleksibilitas tenaga kerja besar? Ini, saya mungkin juga akan coba mengestimasi ya, Mbak, yang tadi ada kelengkapan sedikit. Kita apabila cuti bersama itu, kalau kita kalkulasikan ya, saya punya catatan, akan ada penurunan produktivitas sekitar 10-20%.
itu produktivitas. Lalu keterlambatan proyek juga sekitar 5-15%, itu satu kerugian. Lalu ada biaya tambahan itu 2-5% biaya tambahannya. Nah, kalau kita hitung-hitung semuanya kan nggak jauh beda dengan yang tadi saya sampaikan, antara 25-30% kita akan mengalami kerugian atau ada biaya tambahan operasional. Nah, yang kedua tadi yang disampaikan bahwa apa sih strategi kita untuk mengantisipasi hal tersebut. Kita juga tentunya pengusaha harus harus ada kelincahan dalam satu hal dalam rangka mengantisipasi kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena cuti bersama ini. Salah satunya bagaimana kita merencanakan penggantian karyawan, itu harus dilakukan oleh kita. Yang kedua, bagaimana mengatur jadwal kerja, itu supaya mengantisipasinya, walaupun tentu dengan biaya tambahan ya. Merencanakan dengan kerja karyawan itu cukup mengganti apabila ada karyawan yang mengajukan cuti bersama. Kita juga tidak bisa menghindari itu ya. Nah, kedua kita juga harus melakukan jadwal kerjanya, mengantisipasi jadwal kerja. Apakah kita menambah jam kerja atau hal-hal lainnya yang menimbulkan biaya kerja juga. Lalu tentunya karena kerja itu kan tidak bisa sendiri-sendiri, kita harus bagaimana mengkomunikasikan dengan tim-tim yang lain agar tetap kita bisa melangsungkan kegiatan usaha sehingga tidak terlalu banyak mengganggu terhadap produktivitas. Nah, walaupun semua hal tersebut adalah menjadi adanya tambahan biaya. Nah, saya sampai ke belakang tadi, sebagaimana Mas Faisal sampaikan bahwa ada beberapa hal dengan cuti bersama ini yang mendapat keuntungan di sektor-sektor yang lain. Tetapi mungkin itu hanya di sektor pariwisata, hanya di sektor-sektor retail dan lain sebagainya, itu akan ada peningkatan. Kita akuin di sektor tersebut. Tapi akan banyak sektor-sektor lain yang sangat mengganggu terhadap kelangsungannya. Kedua, di sektor informal juga akan terganggu. Misalnya, kalau cuti bersama ini sekarang aja di akhir minggu ini, dari mulai hari Kamis sampai dengan hari Kamis, Jumat, Sabtu ya. Nah, beberapa hal kalau ada karyawan kita bekerja, tentunya kan ada satu transportasi yang merasa terbantu ekonominya. Jadi ada juga yang sektor-sektor lain yang terganggu ekonominya. Gojek akan terganggu. Yang biasa tiap pagi dia mengantar untuk ke tempat kerjanya, yang setiap sore kita menjemput dari tempat turunan bis ke rumahnya, itu kan mempergunakan transportasi ojek dan sebagainya. Itu terganggu. Karena apa? Tidak ada lagi anggota selama 3 hari. Perlu juga itu. Nah, di situ yang mesti diantisipasi bagaimana akan peningkatan pertumbuhan ekonomi kalau yang lain pun terganggu. Ya, jadi kita tidak bisa melihat satu sisi saja, hanya di sektor-sektor yang tertentu akan meningkat, tapi akan dampak kepada sektor lain juga akan terganggu. Baik, Sektor ditampung Pak transportasi Nurjaman untuk keluhannya. Kita ke pertanyaan terakhir. Pak Faisal, mungkin masukan untuk pemerintah terkait dengan tanggal merah dan juga cuti bersama? Iya, jadi saya setuju untuk kemudian mengevaluasi kembali dari kebijakan cuti bersama ini untuk tidak sampai pada level terlalu banyak. Dan ini juga sebetulnya kalau berkaca dari negara-negara lain, beberapa negara itu juga punya concern yang sama terhadap cuti atau libur nasional yang terlalu banyak ya. Jadi salah satu contohnya tadi itu Kamboja itu nomor 2 ya dibandingkan dengan kita, itu adalah termasuk salah satu negara yang concern dengan banyaknya hari libur nasional di negara tersebut karena dianggap memang mengurangi produktivitas. Jadi saran saya buat pemerintah juga kalau ingin memang meningkatkan produktivitas ekonomi nasional, meningkatkan juga daya tarik investasi, memang perlu dievaluasi kebijakan cuti bersama ini jangan sampai justru terlalu banyak sehingga menurunkan produktivitas baik pada sektor-sektor yang utama maupun juga perekonomian secara keseluruhan gitu Mbak. Baik, kami akan terus memantau bagaimana hasil evaluasi dan juga kebijakan pemerintah selanjutnya terkait dengan cuti bersama ini. Terima kasih Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia, dan juga Nurjaman, Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore.